Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bermula dari kepenatan kami bekerja di suatu perusahaan, dari Senin sampai Jumat, akhirnya kami mengisi liburan kali ini dengan melakukan suatu pendakian, yaitu kami melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango, yang jaraknya kami pikir tidak terlalu jauh dari kota Bekasi. Kami memulai pendakian sekitar pukul jam 7. Di awal trek, kami disuguhi pemandangan yang begitu indah. Hamparan kebun teh dan tanaman para petani yang begitu menyejukkan hati dan mata. Sedikit bercerita, pendakian ini dimulai dengan perbincangan saya dengan teman saya yang saling melihat foto profil ternyata memiliki satu hobi yang sama. Akhirnya kami dengan perhitungan melakukan pendakian ini. Saya dari Bekasi dan 4 teman saya, ada yang dari Bogor, Sukabumi, Jakarta, dan ada yang dari Aceh. Ada yang bilang gununglah yang menyatukan kami. Jalur pendakian pun yang tadinya landai sekarang sudah mulai menanjak, tapi tidak memutuskan semangat kami berlima. Akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, sekedar meregangkan otot-otot kaki kami yang mulai kaget dengan tanjakan yang tadi. Sedikit bersenda gurau, bercanda untuk menghilangkan lelah. Jalur hutan pun kami mulai masuki. Tanaman pinus yang menandakan pintu gerbang Gunung Gede Pangrango. Jalur yang tadinya tertata sekarang mulai alami, yang semakin menantang. Hutan pinus pun telah kami lewati. Kemudian kami melewati jalur yang berakar dan tanah yang lumayan licin, yang membuat kaki kami sudah mulai berat untuk melangkah. Tapi ini adalah baru permulaan. Puncak masih jauh menanti di sana. Ayo semangat kawan, puncak masih 10 menit lagi. Itulah kata pendaki yang sudah turun dari puncak. Hal yang lumrah yang kami sering dengar itu.
Setelah beberapa menit kita mendaki, akhirnya kita telah sampai di pos 1. Tepat jam 8:30 kami telah sampai di pos 1. Inilah awal dari sebuah pendakian Gunung Gede Dia Putri. Masih ada beberapa pos lagi yang harus kami lewati. Suasana di pos 1 sangat ramai sekali, banyak para pendaki yang sedang beristirahat. Tetapi sesuai dengan rencana kami tetap melanjutkan perjalanan. Yang saya suka dari pendakian adalah kami sesama para pendaki saling sapa menyapa, walau kami tidak saling mengenal dan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tidak saling mendahulukan, saling memberikan jalan untuk para pendaki yang lain. Karena tujuan kita adalah sama, yaitu puncak yang ada di ujung sana. Kami kira ini adalah pos 2. Ternyata bukan. Ini adalah pos bayangan. Kami melanjutkan perjalanan. Ternyata di sini pun banyak sekali tukang warung yang menyediakan air dan buah-buahan. Tapi kami tetap melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami telah sampai di pos 2, tepat pukul 09. Kami beristirahat di sini untuk sekedar minum dan meredakan lelah ini. Ini adalah teman saya, bernama Khairul Anwar. Dia berasal dari kota Bogor, tapi bekerja di Bekasi. Dia di perusahaan adalah orang yang sangat cepat sekali bekerja, atau biasa disebut tukang bobir. Melihat dia bekerja sangat gesit sekali. Sungguh kebanggaan bisa mendaki bersamanya. Di sampingnya ada wanita anggun yang bernama Cut Diana, berasal dari Serambi Mekah, yaitu kota Aceh. Tapi ia sudah lama tinggal di Bekasi, tepatnya di daerah Sukatani. Menurut pengalamannya, pendakian ini luar biasa. Sebelumnya dia pernah mendaki 2 gunung, yaitu Cermai dan Papandayan.
Tapi ini adalah jalur yang sangat lumayan melelahkan. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Jalur Via Putri memang cukup terbilang menguras energi. Beda halnya dengan Via Cibodas yang jalannya didominasi oleh bebatuan. Sedangkan Via Putri didominasi oleh tanah dan akar-akar yang cukup menguras tenaga dan otak untuk mencari jalur mana yang lebih baik. Suasana alam yang begitu indah, pepohonan yang begitu besar-besar membuat lelah ini sedikit berkurang. Menikmati suara kicauan burung dan suara hewan-hewan yang ada di hutan Taman Nasional Gunung Pangrango. Jalur yang semakin ekstrim dan curam membuat dengkul ini semakin lelah. Langkah yang begitu berat, tapi bayangan puncaklah. Itu alasan kami terus berjalan. Ini adalah pendakian pertama saya bersama seorang wanita. Sebelumnya saya belum pernah mendaki dengan seorang wanita. Melihat dua wanita yang begitu semangat, saya merasa malu jika harus terlihat lelah, padahal sangat lelah sekali. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kami sampai di pos 3. Tepat pukul jam 10:30 kami sampai di pos 3. Sesuai rencana, kami akan makan siang di pos 3 ini. Ternyata sudah banyak para pendaki yang sudah sampai pos 3. Ada yang sekedar minum dan juga makan siang seperti kami. Kemudian kami mencari area yang pas untuk tempat kami untuk makan siang. Area yang aman dan juga nyaman. Seperti hati ini yang nyaman mendaki bersamanya.
Kami pun mulai membuka keril kami dan segera makan makanan yang kami tadi beli di base camp. Agar simple, karena kami tidak mau masak di sini. Selamat makan. Dan kami pun sekedar menghangatkan tubuh ini yang mulai dingin. Nah, itulah wanita yang mau terlihat sempurna dimanapun berada. Setelah itu kami packing untuk segera melanjutkan perjalanan. Ini adalah wanita cantik yang bernama Mela. Dia berasal dari kota Sukabumi. Cukup dekat lah dari Gunung Gede. Tapi dia bekerja di Bekasi. Ini adalah pendakian pertamanya. Menurut dia sangat antusias pendakian pertamanya kali ini. Dengan jalur yang begitu berat, dia tetap semangat. Cukup kuat sekali untuk seorang wanita. Kami pendakian kali ini ditemani oleh dua wanita, yang tadi Cut Diana dan Mela. Ini adalah teman saya bernama Abdul Hamid. Ia merupakan ranger di tim ini, atau yang paling senior di tim ini. Sudah banyak sekali gunung yang sudah dia daki. Pendakian ini juga merupakan gagasan dari dia.
Dia berasal dari Jakarta. Lihat, tampan sekali bukan? Akhirnya kami sampai di pos 4 tepat pukul jam 1 siang. Kami pun beristirahat di sini karena perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 yang cukup melelahkan. Warung pun masih ada di sini dan buah-buahan. Kami sekedar memakan buahan dan memakan goreng-gorengan yang dijual para pedagang. Memang areanya tidak terlalu luas, sehingga kami saling berbagi tempat dengan pendaki yang lain. Setelah beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 4 atau alun-alun Surya Kencana. Walaupun badan ini sangat lelah dan langkah kaki ini yang begitu berat, tapi bayangan keindahan alun-alun Surya Kencana sudah di depan mata, yang sebelumnya hanya kami bisa lihat di media sosial. Semangat yang terus membara, impian sampai puncaklah yang membawa kami sejauh ini. Banyak rintangan perjalanan kami dari pos 1 sampai pos 3 ini. Vegetasi pun sudah mulai berubah. Dari tadi pohon yang sangat besar-besar, sekarang mulai didominasi pohonan yang kecil, yang menandakan semakin tingginya kami. Kurang lebih sekitar 2500 mdpl.